Om Swastiastu, salam rahayu semeton sareng sami. Perjalanan kali ini, kita akan menuju Pulau Menjangan yang terletak di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Grogat, Buleleng, Bali. Pulau Menjangan tidak hanya dijadikan sebagai kawasan taman nasional di Bali Barat, tetapi juga menjadi kawasan wisata spiritual yang cukup dikenal di kalangan penekun spiritual, karena terdapat belasan palinggi atau pura di areal ini. Secara geografis, Pulau Menjangan posisinya di sebelah utara ujung barat Pulau Bali, jaraknya sekitar 70 km arah barat kota Singarajai, atau berjarak sekitar 6,5 km ke arah utara Labuan Lalang, Desa Sumber Kelampok. Nah semeton, kita sudah sampai di halam parkir pelabuhan penyeberangan. Semeton, kita akan melakukan pemesanan tiket penyeberangan dulu. Penyeberangannya dari pelabuhan ini akan memakai perahu yang berkapasitas 10 orang penumpang semeton. Sejumlah nelayan pun sudah standby dengan perahunya menunggu pamedek yang hendak nangkil ke pura. Mereka juga kerap mengantar wisatawan yang hendak melakukan aktivitas snorkeling, diving, trekking hingga tour tempa di kawasan Pulau Menjangan. Waktu tempuh menuju Pulau Menjangan dari pelabuhan kurang lebih sampai 30 menit perjalanan. Selama dalam perjalanan laut, pamedek akan disuguhi pemandangan pesisir yang sangat indah dan menakjubkan, ditambah dengan birunya air laut, dengan kekayaan biota lautnya yang nampak dari permukaan laut. Pura Menjangan memang cukup populer bagi umat Hindu untuk tujuan tirtayatra. Lokasinya di seberang pulau, alamnya indah, apalagi suasananya privasi dan damai, membuat Pulau Menjangan ini cukup unik dan spesial, juga memberikan sajian gambaran alam yang tenang, magis, dan indah. Pura Menjangan seperti terletak di pulau terasing, tanpa keramaian dan tanpa kebisingan, membuat mereka yang hendak mendekatkan diri dengan Sang Pencipta lebih khusyuk dan tenang. Ada cerita atau sejarah yang melatar belakangi berdirinya pura di Pulau Menjangan ini. Semuanya berawal dari perjalanan Hyang Siddhimantra yang berangkat dari Jawa ke Bali. Sehingga di Pulau Menjangan ini juga didirikan Pura Segara Giri Kencana sebagai tempat untuk memuja beliau. Dari tempat inilah, konon beliau menorehkan tongkatnya sehingga dataran Bali dan Jawa terpisah, agar putranya yaitu Bang Manik Angkeran tidak kembali lagi ke Jawa dan menetap di Bali. Untuk itulah di Menjangan dibangun pura bernama Pura Segara Giri Dharma Kencana. Nah semeton, kita sudah sampai di dermaga Pulau Menjangan. Begitu sampai di Pulau Menjangan, perahu sudah bisa langsung nyandar di dermaga tanpa harus mengantri berlama-lama. Sekedar diketahui semeton, posisi Palindih di kawasan pulau ini sebagian besar letaknya di sisi timur Pulau Menjangan.
Seperti namanya, begitu menginjakan kaki di areal pulau ini, sejumlah hewan menjangan mulai menampakkan diri. Satwa dilindungi dengan warna coklat muda ini begitu jinak dan mendekati pemedek. Spontan saja, pemedek langsung mengambil handphone untuk mengabadikan momen ini. Meniti jalan yang sedikit menanjak, dikelilingi belukar yang mengering dan tandus, arah untuk mencapai pelinggih pertama, yaitu Pura Taman Baji. Ini adalah pura pertama. Di sini juga dipajang pengumuman tahap-tahap persembahyangan ke pura berikutnya. Bisa bersantai sejenak di sini. Tersedia bangunan kecil di luar pura sebagai tempat menunggu atau bersantai. Perjalanan menuju pura berikutnya tidaklah begitu jauh. Pemedek pertama akan tiba di Pura Taman Baji. Di sebelah kirinya terdapat wantilan kecil untuk tempat menata banten atau aturan. Sebelah kanan wantilan pintu masuk ke Pura Taman Baji. Di sini berstana Ida Betari Dwayu Taman. Persembahyangan pertama kali dilaksanakan di sini. Meter, kita akan melaksanakan persembahyangan dulu. Selesai sembahyang, kita melanjutkan ke tempat pelindih berikutnya. Berikutnya, melalui jalan kecil Pemedek, akan diarahkan ke Pasraman Agung Kebo-Iwa, di mana berstanah Yang Brahma Iren.
Pada wantilan berukuran sedang dengan genteng dan lantai berwarna merah bata, pemedek melaksanakan persembahyangan yang kedua. Terdapat gedung penyimpanan yang diapit oleh dua patung, suasana warna merah terasa di sini. Kabu Iwa adalah seorang patin yang sakti mandraguna dari kerajaan Bedahulu, kerajaan satu-satunya yang tidak mau tunduk dengan Majapahit, panglima militer yang disegani. Kerajaan di Bali ini setara dengan kehebatan Patih Gajah Mada. Nah, semeton, kita akan melakukan persembahyangan. Persembahyangan di sini mendapat anugerah Abu Ireng, pengganti bija yang diletakkan di kening. Selesai sembahyang, kita akan melanjutkan persembahyangan di Pagoda Agung Dewi Kuan Yin atau Dewi Kemakmuran. Pagoda Agung Dewi Kuan Yin atau Dewi Kemakmuran. Pelinggi Dewi Kuan Yin ini berbentuk pagoda. Seperti diketahui banyak pura besar di Bali, terdapat Pelinggih Klanten. Ini membuktikan akulturasi budaya yang terjaga baik dari masa lampau. Pemedek tidak menggunakan sarana kembang untuk sembahyang, akan tetapi cukup dengan sarana asap dupa. Mantram yang diucapkan tidak mengucapkan panca sembah seperti dilaksanakan di pura seperti biasanya, melainkan dengan mantra nama Siwaya Amitabha yang diucapkan 3 kali. Sembahyang berikutnya masih di lokasi yang berdekatan, yaitu ke Pendopo Ida Batara Lingsir dalam Gajah Mada, atau yang merupakan perwujudan Sang Hyang Wisnu. Suasananya lebih kental dengan nuansa Jawa, termasuk juga pintu kayu, yang merupakan ornamen seni joglo. Di areal pendopo terdapat juga patung kuda jingkrak, termasuk juga pelinggih berupa patung Gajah Mada, dengan kepala berikatkan warna kain merah dan putih. Setelah sembahyang selesai, pemedek mendapat anugerah berupa benang tridatu berwarna putih, mawar, dan hitam, lambang kekuatan Brahma, Wisnu, dan Siwa, yang dililitkan pada pergelangan tangan kanan. Juga tirta dan semacam bija dari abu yang berwarna abu kecoklatan, yang ditempelkan di dahi di antara kedua alis. Masih berada pada satu areal. Pura berikutnya di Pulau Menjangan ini adalah Pura Sang Hyang Siwa Pasupati. Pura berarsitektur Bali dengan ornamen-ornamen seni termasuk juga pelinggih Padmasana, didominasi oleh warna putih. Di pura inilah diyakini tempat berstananya Hyang Pasupati. Pelinggi Ida Betara Lingsir Sang Hyang Pasupati atau Sang Hyang Nunggal. Pemedek disambut dengan bangunan Candi Gelung yang cukup besar, berwibawa, dan berwarna putih, karena dikonstruksi dengan bebatuan kapur di sekitar pulau. Masuk melalui kiri candi tiba di Mandala Utama, terdapat berdiri Padmasana berwarna putih, kapur pelinggi Sang Hyang Pasupati, menjulang tinggi diapit patung ekor 2 naga. Ada juga pelinggi Meru tumpang 3 di sini.
Selesai sembahyang di sini, kita langsung menuju Pelinggih Ida Batara Lingsir Watu Renggong. Di sebelah kanan dari Pura Hyang Pasupati, terdapat Pelinggih Pura Dalem Erlangga dan Watu Renggong. Tentu pura ini memiliki keterkaitan dengan sejarah raja di Bali, yaitu Dalem Watu Renggong yang pernah memerintah Galjal dari tahun 1460 sampai tahun 1550. Dan pada saat itulah, Bali Dwipa ini mengalami masa keemasannya, sehingga karena kecakapannya menjalankan pemerintahan dan dalam penegakan hukum. Persembahyangan ke Pelinggih Ida Batara Lingsir dalam air langga, di sebelah kirinya berdiri Pelinggih Gedung Stana Ida Batara dalam Watu Renggong. Kedua pelinggih ini berdiri tepat di pinggir tebing. Tumpang 11 yang megah menjulang tinggi, yang juga berwarna putih. Selesai persembahyangan, kita akan mendapat anugerah berupa bija warna kuning. Melanjutkan persembahyangan berikutnya di belakang Pura Sang Hyang Pasupati menuju Pelinggih Ganesha. Pelinggih Ganesha yang diyakini sebagai stana Dewa Ganesha dan Dewi Parwati, sebuah patung Ganesha berdiri megah di pinggir laut. Cara persembahyang pun sedikit berbeda, sudah ada petunjuk tata cara persembahyangan. Persembahyangan hanya dengan media dupa saja. Sembahyang pun dari belakang pelinggih menghadap ke laut. Setelah diperciki tirta dan anugerah bija, kemudian menuju depan arca atau patung Ganesha untuk melakukan sembah sujud dengan mencium kaki Pelinggih Ganesha. Sembahyang selanjutnya yaitu ke Pelinggih yang Maha Suci Ibu Dewi Parwati. Selesai sembahyang di sini, kita menuju Pelinggih Ratu Kanjeng Dewi Samudra. Semetem, demikian ulasan singkat tentang tahapan persembahyangan di Pura Agung Pingit Klenting Sari. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata-kata kurang berkenan di hati Semeton, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mengetahui ulasan berikutnya. Dan jangan lupa tonton video sesi keduanya, masih persembahyangan sekitar Pulau Menjangan. Akhir kata saya ucapkan Param Saanti. Om Saanti, Saanti. Saanti, Om.